Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Dewan Pengurus Yayasan Muslim Bumi Serpong Damai, yang kami hormati Ketua Pelaksana Harian Yayasan Bumi Serpong Damai, Bapak Nur Khairuddin, MBA, yang kami hormati para kabak di lingkungan Al-Azhar BJMFN, yang kami hormati pula Ketua BEKOM Majelis khususnya beserta para jajaran, Ketua BEKOM di lingkungan Al-Azhar BSD dan Al-Azhar BJMFN, dan yang tak lupa kami sampaikan pula rasa hormat kami kepada para kepala sekolah di lingkungan Al-Azhar BSD dan Al-Azhar BSD FPN, dan yang paling kami hormati di sesi hari ini adalah Ibu Dr. Dini Juliana selaku narasumber kita pada siang hari ini, beserta para bunda yang hadir pada kegiatan webinar parenting, khususnya di bidang kesehatan yang dilaksanakan oleh BEKOM Al-Azhar BSD. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang hadir di acara ini, senang sekali kami sekolah mendukung upaya kegiatan yang dilakukan oleh BEKOM Al-Azhar BSD, karena memang seiring kebijakan pemerintah tentang pembelajaran tatap muka terbatas yang memang disyaratkan adalah PPKM di level 1 sampai 3. Saat ini memang sudah mulai kondusif dan kasus positif sudah mulai menurun. Artinya kami menyambut baik kebijakan pemerintah untuk pelaksanaan PTMT ini, dan pastinya tentu saja hal ini harus kita persiapkan, ya. Bukan hanya sekolah mempersiapkan, tapi putra-putri kita yang hadir di sekolah juga harus dipersiapkan. Insya Allah dengan kehadiran Dr. Dini Juliana kiranya berkenan untuk memberikan kiat-kiat atau tips bagaimana kita menjaga putra-putri kita, menjaga kesehatan putra-putri kita agar bisa sukses belajar di sekolah, juga sukses belajar di rumah. Karena Al-Azhar BSD Medland khususnya di SD ini melaksanakan kegiatan blended learning, di mana beberapa siswa setengahnya 50% belajar di sekolah dan 50%-nya belajar di rumah. Nah, ini perlu tentu saja orang tua mengetahui, bukan hanya orang tua yang ada di Medland, tapi mungkin secara umum, ya, bagaimana orang tua menjaga kesehatan putra-putri kita. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk semua. Demikian sambutan dari saya. Selamat berdiskusi dengan Ibu Dokter. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Miss Neni atas kata sambutannya. Terima kasih atas kehadirannya di tengah kesibukan Miss Neni. Miss Neni bisa hadir untuk memberikan kata sambutan kepada kita semua. Baik, yang terakhir mari kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Pelaksanaan Harian Yayasan Muslim BSD Bapak Nur Khairuddin MBA. Kepadanya Bapak Nur Khairuddin dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang mengikuti webinar ini diberikan kebahagiaan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah baik. Innalhamdalillah. Makasih. Innalhamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad.
Yang saya hormati Kepala SD Islam Al-Azhar Bumi Serpong Damai, Ibu Neni Namira. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Al-Azhar BSD Edmetland, Bapak Gus Salim Hakim, beserta Bapak Ibu Guru SD dan SMP. Yang saya hormati Ketua BKOMS, Ibu Nola, beserta pengurus BKOM. Dari yang saya hormati juga Ketua BKOM, TK, SD, SMP, SMA, beserta SD dan SMP Edmetland, beserta pengurus BKOM, para kepala sekolah di lingkungan Al-Azhar BSD, kepala bagian PMPA, serta khususnya yang saya banggakan Ibu Dr. Dini Zuriana, kemudian yang saya hormati juga segenap pengurus Yayasan Muslim Bumi Serpong Damai, para orang tua murid, hadirin hadirat yang berbahagia. Kami sangat senang dan bahagia rasanya bahwa hari ini ada satu webinar yang merupakan tema yang sangat menarik, tema yang sangat baik ya untuk kehidupan khususnya ke orang tua yang memiliki putra-putri terbaiknya seperti apa PTM itu. Oleh karenanya dalam kesempatan ini hadir juga ketua majelis ya, Bu Hani beserta pengurus BPH dan seluruh ketua BKOM yang hadir di lingkungan Al-Azhar BSD ini di webinar ini. Pertama kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan ya yang setinggi-tingginya kepada Kepala SD Bu Neni beserta seksi pendidikan BKOM yang luar biasa yang menginisiasi acara ini sehingga bisa berjalan dengan baik dan bisa dilaksanakan dengan lancar mudah-mudahan nanti. Terima kasih juga kepada sponsor Rumah Sakit MH Tamrin Cilengsi yang juga bekerja sama dengan kami dengan SD Islam Al-Azhar BSD Edmetland. Ibu Bapak yang kami hormati, yang kedua ingin kami sampaikan bahwa prinsipnya SD Islam Al-Azhar BSD Edmetland maupun SMP-nya, prinsip dasarnya PTM ini adalah satu, yaitu keselamatan dan kesehatan. Jadi utama dan yang paling utama adalah keselamatan dan kesehatan siswa. Memang PTM ini untuk khususnya di SD dan SMP Al-Azhar BSD Edmetland ini sudah mau 2 bulan. Karena kita mulai di bulan Oktober dan bulan November ini sudah mulai berjalan. Karenanya prinsip yang kami sampaikan tadi bahwa PTM bisa dilaksanakan dengan mengacu kepada prinsip tadi. Ibu Nola selaku BKOM tadi bahwa PTM itu ditunggu-tunggu oleh orang tua murid. Ya, betul sekali dan itu memang kenyataannya seperti itu. Termasuk anaknya juga, kapan masuk, kapan sekolah. Tetapi kami, kita semua yang sebagai penyelenggara pendidikan bahwa tidak melupakan prinsip-prinsip bahwa PTM, pembelajaran tatap muka, itu atas dasar keselamatan dan kesehatan itulah yang paling utama. Maka Bapak Ibu semua, kita mengetahui bahwa PTM ini dilaksanakan sudah 2 bulan, alhamdulillah bisa berjalan dengan sebaik-baik. Ini berkat dukungan semua pihak, berkat kerjasama semua pihak antara sekolah, orang tua murid, Bapak Ibu guru, dan anak-anakku yang tercinta. Selama 2 bulan memang kelihatannya alhamdulillah bisa berjalan dengan baik karena semua mengikuti protokol kesehatan yang ada. Bapak Ibu yang saya hormati bahwa
surat keputusan bersama tahun 2020 itu menjadi penting untuk kita sama-sama bahwa SKB keputusan menteri ada 4 menteri ini berarti begitu pentingnya pelaksanaan PTM. Jadi PTM itu memang dianggap sangat penting sehingga ada surat keputusan 4 menteri sekaligus. Oleh karenanya ini adalah bagian penting oleh kita sama-sama bahwa PTM bisa berjalan, kesehatan pun juga bisa berjalan. Ya, itulah yang kita harapkan. Dasarnya adalah yang pertama bahwa isi daripada surat keputusan tersebut yang penting adalah ada 5 poin. Memberikan jarak 1,5 meter. Ini bagian tidak bisa ditawar, itu baik di luar KBM maupun ada di dalam kelas. Menjaga jarak 1,5 meter ini siswa dengan siswa, siswa dengan guru, guru dengan siswa, semua warga sekolah ini harus melakukan dan mengimplementasikan dengan jarak 1,5 meter ini. Jadi bahasanya adalah jaga jarak. Yang kedua adalah PTM pun juga dibatasi. Makanya munculnya PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas. Dibatasi apanya? Dibatasi jumlah mata pelajarannya, dibatasi adalah jam pelajarannya, dibatasi adalah tatap mukanya. Jadi ini adalah pembatasan-pembatasan yang memang untuk keselamatan dan kesehatan tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah memakai masker. Bahkan ada disarankan untuk ada yang 2 lapis, ada yang 3 lapis, dan seterusnya. Walaupun kondisi sekarang sudah landai, namun kami mengajak kepada kita semua tetap waspada karena COVID ini belumlah selesai. Kemudian yang berikutnya adalah warganya harus sehat. Jadi PTM bisa dilakukan setelah warganya sehat. Nah, kami mendata bahwa mendapatkan informasi dari Ibu Neni dan Pak Agus bahwa semua pegawai di SD maupun SMP Al-Azhar BSD Medland, gurunya, pegawainya sudah divaksin semua. Alhamdulillah. Ini bagian dari upaya dan ikhtiar kita untuk apa? Untuk menjaga kesehatan dan keselamatan sehingga PTM ini berjalan sejalan dengan SKB, surat keputusan menteri tadi. Yang terakhir syaratnya dari SKB itu adalah menghindari kerumunan. Jadi Bapak Ibu, dan tugas kita sama-sama bahwa kita menghindari kerumunan yang ada. Jadi PTM bisa berjalan dengan ada 5 syarat dari itu sendiri. Oleh karenanya harapan kami, harapan kita sama-sama nanti seperti apa PTM ini dipandang dari sudut kesehatannya. Nanti Bu Dokter akan menyampaikan kepada kita semua bagaimana PTM ini bisa berjalan. Tapi insya Allah sejalan dengan kita semua sama-sama bahwa PTM inginnya kami lancar dan bisa berjalan dengan baik. Karena jangan sampai terjadi ada learning loss, ya. Itu yang tidak diinginkan. Oleh karenanya bahwa SD dan SMP Al-Azhar BSD itu serius dalam menangani dan melakukan PTM ini. Kami mohon bisa didukung oleh semua pihak, baik itu siswanya, baik itu orang tua muridnya, baik itu bapak dan ibu gurunya, pimpinannya, dan semuanya bekerja sama-sama dan sama-sama bekerja agar PTM ini bisa berjalan dengan baik. Oleh karenanya SD Al-Azhar BSD Medland tepat sekali mengikuti dan melakukan menginisiasi PTM ini karena memang sangat menarik dan kita juga butuh saling sharing, saling memberikan informasi yang sebanyak-banyaknya sehingga semua kita bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Terakhir, info dari kami bahwa SD Islam Al-Azhar BSD Medland dan SMP dan sekaligus SMA-nya. Bapak Ibu yang saya hormati bahwa tahun ini SMA Al-Azhar BSD Medland sudah dibuka. Oleh karenanya, Bapak Ibu ketika memiliki putra-putri terbaiknya, monggo dipersilahkan untuk bisa mendaftarkan baik itu SD
SMP maupun SMA Al-Azhar BSD membuka pendaftaran baru. Insya Allah kami siap menerima amanah Bapak Ibu sekalian untuk bisa mendidik putra-putri terbaiknya dari Bapak Ibu semuanya. Saya kira gitu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekali lagi kepada semua pihak yang sudah bekerja sama demi terselenggaranya webinar ini kepada kita semua ya. Harapan kami apa yang sudah Bapak Ibu berikan sehingga kontribusi ini mendapatkan nilai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf lahir batin apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak, Ketua BKOM, kemudian seksi pendidikan, kepala sekolah, ibu dokter, rumah sakit, sponsor, semua yang mendukung acara ini, kami ucapkan terima kasih. Ihdinas shiratal mustaqim, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah kata sambutan dari Ketua Pelaksana Harian Yayasan Muslim BSD Bapak Nur Hoirudin MBA. Terima kasih Pak Nur atas kata sambutannya ya. Jadi kalau kata Pak Nur tadi intinya adalah hayu kita daftarin sekarang anak-anaknya yang masih bingung mau daftarin anaknya kemana. SD, SMP, dan SMA Islam Al-Azhar BSD maupun BSD Medland sudah buka pendaftaran. Cepetan Bun, nanti dapat diskon kalau dari sekarang ya. Baik, udah deh, nggak usah berlama-lama lagi ya. Kita langsung saja undang narasumber kita hari ini, Dr. Dini Zuryana, MCAT Pediatrik Spesialis Anak. Kita sudah tersambung ya. Halo Dr. Dini, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam, Bunda Ezi. Suara saya jelas, Kak? Jelas sekali, Alhamdulillah, dokter. Dokter, apa kabar? Sehat, dok? Ya, Alhamdulillah, Hirobbil Alamin. Terima kasih nih, Bunda Ezi yang udah jadi host yang baik nih ya, moderator. Alhamdulillah. Iya, terima kasih ya dokter sudah bersedia meluangkan waktunya di tengah kesibukannya praktek sana sini ya dok ya. Tapi udah mau meluangkan waktunya demi kita semua yang ada di sini ya. Kalau gitu langsung saja ya, Dokter Dini, saya persilakan waktu dan tempatnya untuk menyampaikan materi-materi hari ini. Ya, terima kasih Bunda Ezi. Saya sapa dulu nih ya para ibu bapak guru SD Islam Al-Azhar BSD Medland, Bapak Ketua, Bapak Pak Nur juga ada tadi ya, terus terutama juga ayah bunda, ibu-ibu, terutama moms mungkin yang hadir di acara webinar kita hari ini gitu ya. Selamat siang menjelang sore nih ya, masih semangat lah pastinya. Jadi semua ini kita akan sebenarnya diskusi aja nih ya bunda-bunda, karena pastinya ayah bunda itu semua sudah baca-baca juga, sudah pernah lihat-lihat, dengar-dengar bagaimana tentang pelaksanaan PTM yang sedang berlangsung sekarang ini. Jadi saya sangat bangga juga nih ya, tadi dari Pak Nur juga bahwa BSD Medland Cilengsi dan juga yayasannya juga itu telah melaksanakan PTM dengan baik sesuai dengan keputusan Menteri, 4 Menteri SKB 4 Menteri tadi yang telah disampaikan oleh Pak Nur. Nah, jadi untuk tidak berlama-lama, saya screen share bisa ya? Bisa. Ya, baik. Nah, jadi ini saya screen share. Ya. Nah, ini adalah tips anak tetap fit selama pembelajaran tatap muka. Ya, saya Dr. Dini Zuryana, ayah bunda. Sekarang saya di rumah sakit, salah satunya adalah di Rumah Sakit MH Tamrin Cilengsi.
Nah, jadi kenapa sih PTM ini menjadi hal yang sangat krusial pada saat ini, yaitu karena sekarang kan udah 2 tahun tuh, udah mau 2 tahun anak-anak itu menjalani PJJ atau pembelajaran jarak jauh gitu. Jadi ketika kurva COVID-19 itu sudah melandai, maka ada beberapa ini ya, maksudnya permintaan juga dari orang tua, dari juga sekolah, kemudian juga dari ini apakah sudah bisa dibuat suatu pembelajaran tatap muka gitu. Nah, jadi seperti DKI itu sudah mulai untuk pembukaan tatap muka juga, kemudian Jakarta itu juga sudah mulai untuk tatap muka. Nah, kita sebagai orang tua sudah bisa nggak sih melepas anak kecil untuk anak-anak kita itu untuk PTM gitu. Nah, apa aja nih yang harus dipersiapkan oleh para bunda supaya anak yang tetap sekolah itu juga bisa tetap sekolah dan tetap juga sehat. Karena sebagaimana yang kita ketahui, anak juga bisa tertular dan bisa menularkan COVID-19. Dipersiapkan oleh para orang tua. Ini tadi udah Pak Nur udah cerita banget ya tadi. Kenapa sih ini perlu PTM gitu ya? Jadi kita khawatir gitu sebagai anak-anak juga khawatir sebenarnya dengan pembelajaran jarak jauh yang terlalu lama. Karena itu tadi bisa ada lost generation ya, kemudian anak-anak udah nggak tahu ini maunya gimana sih, udah bosen, udah jenuh selama PJJ. Kemudian ada juga minat belajarnya menurun ya, learning loss itu tadi, dan learning loss literasi. Anak-anaknya itu jadi susah, jadi minat membacanya itu kurang. Karena apa? Karena ketika dia PJJ, dia dihadapin oleh screen time, curi-curi waktu, main game, akhirnya lama-lama malah jadinya keterusan. Itulah yang akhirnya jadi literasi loss, anak-anak jadi males baca, pengennya Google aja, dikit-dikit Google gitu ya. Jadi males cari sesuatu yang berasal dari bahan-bahan bacaan. Kemudian kalau kita sekolah, ini bagi bapak-bapak dari guru tentukan karakter lebih mudah diberikan ketika anak itu dilakukan tatap muka daripada dilakukan belajar. Jadinya mendasari gitu ya. Kenapa sih kita perlu untuk kembali ke sekolah tatap muka? Dan tentu aja ya, kalau tatap muka pastinya hubungan antara guru sama murid itu pasti lebih berinteraksi secara langsung. Dan itu akan mempengaruhi kondisi psikologis dari anak-anak kita. Nah, ini udah momok ya, bukan momok sih ya. Ini adalah si COVID-19 yang menyerang dunia menjadi pandemi global di seluruh dunia. Bukan hanya Indonesia, tapi juga seluruh dunia, mulai dari negara besar, negara kecil, negara maju, semuanya kena dampak dari si COVID-19. Jadi mulanya itu ditemukan di Wuhan, Tiongkok, ya, kemudian menyebar dan akhirnya sampai ke seluruh dunia. Nah, variannya banyak. Ada varian B117, kemarin yang meledak bulan Juli itu varian Delta. Nah, jadi dia senantiasa bisa untuk bervariasi baru gitu. Penularannya seperti apa? Jadi penularannya tentu aja melalui droplet. Makanya kita berusaha untuk mencegah sumber penularannya itu masuk ke saluran pernafasan kita. Gejalanya ya tentu aja ini udah pernah mungkin dari beberapa kita mengalaminya, pastinya ada demam, ada batuk. Kalau anak-anak itu lebih sering dia mencret atau kejang. Nah, atau kalau pada orang dewasa muda atau anak-anak remaja itu mulai udah ada kehilangan indera penciuman.
Nah, dari IDAI ya, Ikatan Dokter Anak Indonesia, ada pandangan terkait PTM ini, yaitu itu sudah mulai bisa dilakukan secara bertahap, itu dengan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Kemudian, kalau bisa nih seluruh jajaran baik dia guru atau misalnya klinik servis di sekolah sampai sebaiknya sudah dilakukan vaksinasi. Dan lebih baik lagi nih jika anak-anak kita sudah bisa divaksinasi juga gitu. Tapi nih ada tapinya. Kalau misalnya orang tua masih merasa aduh aku kok masih takut ya untuk melakukan PTM, maka itu diberi kebebasan. Jadi tetap bisa untuk tetap daring, tapi juga bisa untuk tetap online. Jadi diberikan kebebasan kepada orang tua untuk memilih sebenarnya. Dan sekolah sebenarnya ya harus memberikan perlakuan yang sama kepada anak yang tatap muka ataupun anak yang daring. Dan kemudian sekolah memfasilitasi nih penyelenggaraan pembelajarannya yang daring maupun tatap muka. Jadi anak-anak yang daring atau tatap muka tetap mendapatkan kesempatan yang sama, tetap mendapatkan bahan pelajaran yang sama untuk setiap anak-anaknya sesuai dengan pilihan orang tuanya. Nih anak-anak ibu-ibu, anak ayah bunda, ada yang masih daring atau yang masih online nih? Kalau anak saya terus terang saat ini masih daring, belum berani. Nah, kemudian kalau udah 12 tahun itu sebaiknya dilakukan vaksin ya, vaksin COVID-19. Kemudian kalau tidak ada komorbiditas, kalau ada komorbid itu wajib konsultasi dulu. Udah itu anak udah bisa diajarkan untuk memahami protokol kesehatan seperti misalnya masker, menjaga jarak, mencuci tangan gitu ya. Kemudian itu harus diajarkan oleh orang tua dan dicontohkan. Nah, ini tadi ya guru sama petugas sekolah itu telah mendapatkan vaksinasi COVID-19. Demikian juga keluarga inti yang di rumah yang udah bisa dapat vaksin. Sekarang itu yang sudah jalan adalah vaksin untuk anak usia 12 tahun. Kalau yang 6 tahun ke atas itu masih diberikan izin daruratnya, tapi pelaksananya masih belum karena masih harus ada koordinasi dengan Kemenkes dan dengan Dinas Kesehatan. Nah, bagaimana nih? Aduh Bu, saya takut loh dok, kalau misalnya anak saya itu sekolah, takut dia sakit, itu gimana ya? Gitu. Pasti ada 3 hal nih yang membantu untuk meningkatkan imunitas anak. Yang pastinya tadi adalah PHBS ya, hygiene, perilaku hidup bersih dan sehat gitu. Jadi bagaimana anak pakai masker, kemudian pakai cuci tangan, kemudian nutrisinya juga harus ada kuat. Tahu nggak sih ayah bunda arti ada kuat? Ada kuat itu yaitu bagaimana kita bisa memberikan nutrisi yang tercukupi, makronutrien dan mikronutriennya, termasuk yaitu karbohidrat, protein, lemak, apalagi vitamin, mineral. Nah, jadi itu udah termasuk dalam hal-hal tersebut. Tapi, aduh dok, vitamin apa ya? Kadang-kadang suka nanya nih ayah bunda, yang ditanyain vitamin. Padahal vitamin itu hanya diperlukan sedikit aja dari kebutuhan nutrisi si anak. Yang paling banyak itu apa? Makronutrien, yang pasti karbohidrat. Keperluannya berapa tuh dari anak? 20%. Lemak berapa? 30%. Kemudian protein itu sama 25-30% juga. Jadi jangan hanya mikir vitamin aja, kita juga harus memenuhi nutrisi dari si anak tersebut. Nih, aktivitas pembelajaran jarak jauh itu membuat anak-anak jadi malas gerak, malas olahraga, malas keluar rumah. Karena tadi itu keterusan, tadinya belajar, akhirnya malah main game.
Nah, inilah aktivitas yang harus dijaga oleh orang tua bersama dengan si hygiene dan nutrisi tersebut. Nah, ini tadi ya tips menjaga anak tetap fit selama selama orang tua menyetujui anak untuk melakukan pertemuan tatap muka di sekolah. Ada beberapa hal yang harus dilakukan. Perlengkapan wajib. Apa aja nih yang wajib disiapkan orang tua? Yang pertama adalah masker, jumlahnya cukup. Kalau bisa di dalam tas anak diberikan 3 atau sampai 5 masker, karena kalau dia bersin, kalau dia batuk, maskernya harus diganti. Kemudian hand sanitizer ya untuk untuk dia cuci tangannya. Kemudian tisu basah untuk dia perlu kalau misalnya tidak ada perlu selain sabun atau hand sanitizer. Kemudian atau makanan dan minuman ya. Kemudian ada juga nih vitamin-vitamin, tapi itu tidak terlalu ini ya, porsinya tidak terlalu tinggi seperti si makanan dan minuman. Kemudian peralatan makan dan minum juga harus bawa sendiri-sendiri. Ya kalau bisa, karena kan kita tidak boleh berganti keperluan makan, minum, ganti-gantian itu tidak boleh. Nah, ini kemudian perlengkapan sholat pribadi dan juga alat tulis menulisnya. Kalau bisa, itu dilengkapi oleh orang tua. Kemudian mental anak tuh kita siapin. Lihat nih kondisi anak, dia udah lama PJJ, mau ngapain nih anak nih sekolah, tentu dia juga masih bingung, apalagi anak-anak yang dari masa, misalnya dia sekolahnya kemarin SD ke SMP, itu kan beda ya, beda situasi. Nah itu harus juga diperhatikan oleh orang tua, dengerin tuh cerita anaknya, tadi gimana di sekolah, enak enggak, gimana gurunya, gimana pelajarannya, gimana anak-anak yang lain, dengerin cerita anaknya gitu. Dan kita berikan juga rasa aman. Kalau misalnya anaknya merasa nggak nyaman ya, karena dia udah terlalu lama di rumah, kemudian tiba pertemuan tatap muka, berikan rasa aman. Oh mungkin yang itu, atau bujuk dia, peluk dia gitu. Berusaha untuk selalu berkomunikasi dengan si anak. Nah, ini tadi kemudian contohkan anak untuk menjalankan protokol kesehatannya dan selalu juga berpikir positif. Karena apa? Berpikir positif, kadang-kadang anak ini ditakut-takutin bukan ditakut-takutin sih, dapat berita-berita ya. Ini nanti ini. Nah, mereka jadinya negative thinking dan selalu cemas. Akhirnya nggak bisa untuk maksimal di PTM-nya gitu. Pastinya kalau sebelum berangkat sekolah, ya pasti harus sarapan dulu. Kemudian pastikan kondisi anak nggak sakit. Kalau bisa, mama atau ini ya, pengasuh atau ayah bunda itu mengecek suhu tubuh anak. Kalau misalnya anak batuk, pilek, sakit tenggorokan, itu sebaiknya diperiksakan. Jadi nggak dipaksakan juga untuk PTM. Kemudian memakai masker ya, tentu aja ada masker cadangan juga, kemudian boleh 2 lapis, boleh 3 lapis. Kemudian membawa hand sanitizer dan juga membawa perlengkapan dan peralatan minum sendiri, juga alat tulis sendiri. Jadi itu tetap harus sendiri ya kalau bisa. Dalam perjalanan, kalau misalnya dia pakai mobil antar jemput, itu jaraknya tetap diperhatikan, jendela tetap harus dibuka, hindari menyentuh permukaan benda-benda di mobil, kemudian kontak dengan penumpang yang lain juga harus diminimalisir, kemudian ajarkan anak tidak menyentuh hidung, muka dan mulutnya ya, kemudian kalau memang harus membayar, kalau bisa sekarang dengan pembayaran yang non tunai, kemudian membersihkan tangan sebelum dan sesudah makan. Selama kegiatan belajar mengajar nih Pak Nur tadi udah banyak banget ya, jarak 1,5 meter, ruangan kelas maksimalnya 50%, kemudian juga memakai yang non kertas atau paperless ya, kemudian memakai alat tulis sendiri,
buka jendela itu minimal 2 kali setiap jam supaya pertukaran udara masuk. Kalau memang ruang tertutup, maka disediakanlah HEPA filter di ruangan tersebut. Kalau mau makan dan minum di sekolah, cuci tangan dulu pastinya. Kemudian masker kalau bisa diganti, sesudah makan boleh diganti, kalau enggak pakai wadah yang bersih dan tertutup. Kemudian bawa makan masing-masing, bekal makanan ya. Pak. Alat makannya juga yang masing-masing. Sambil Zoom. Dan kalau bisa boleh berkerumun atau berbicara satu sama lainnya. Kalau udah sampai di rumah, kalau bisa nih, anak-anaknya udah sampai di rumah, mandi. Kemudian kalau misalnya dia merasa keluhan ada batuk, pilek, demam, sesak, itu baiknya tidak sekolah lagi besoknya, kemudian melaporkan ke sekolah bahwa anaknya sakit. Kemudian mandi ya, setelah itu cuci tangan dan sebagainya, baru boleh bergabung dengan anggota keluarga yang lain. Oke, sepertinya sudah selesai. Ya. Demikian, terima kasih. Selanjutnya kita ke diskusi dulu aja. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bunda Ezi tadi. Terima kasih. Lagi. Oke, terima kasih Dokter Dini atas pembahasannya ya. Dokter, saya masih dengar saya nggak? Dok? Assalamualaikum Dok. Iya Mbak. Oh ya, masih dengar ya. Oke, Dok. Baik, Dokter. Terima kasih banyak atas materinya. Jujur nih kalau saya ya Dok, tadi mendengar penyampaian dari dokter, saya merasa, oh ternyata saya belum semaksimal itu nih Dok, sebagai orang tua. Nah gimana ya dengan ayah bunda yang mendengarkan, apakah sependapat dengan saya yang awalnya saya yakin udah maksimal banget nih, gitu. Tapi ternyata belum ya. Jadi dah, kalau gitu mungkin ada pertanyaan-pertanyaan nih dari partisipan hari ini. Mungkin dari tim sudah memilih, ada yang raise hand, ada juga yang chat. Ada chat dari Bunda Danik Purwandari ya. Oke. Izin tanya Dok, saat ini BPOM telah memberikan izin penggunaan vaksin COVID-19 jenis Sinovac untuk 6-11 tahun. Nah, sebenarnya aman nggak sih Dok vaksin tersebut, dan kapan anak usia 6-11 tahun itu dapat divaksin? Karena kan kemarin kayak baru press konferensi aja ya. Ya, terima kasih, Mam. Langsung jawab aja nih ya, Bunda Ezi. Nah, ya, jadi silakan, Dok. tanggal berapa kemarin tuh ya? Tanggal awal bulan ya kalau nggak salah, telah diberikan izin darurat untuk melakukan vaksin COVID-19 yang jenis CoronaVac atau Sinovac. Produksi Sinovac kepada anak usia 6 tahun ke atas. Nah, jadi setelah diteliti, yang Sinovac ini termasuk vaksin yang aman karena dia inactivated. Jadi ada beberapa vaksin yang inactivated yang diberikan juga kepada anak yang termasuk vaksin rutin.
Contohnya adalah yang inactivated, misalnya DPT, ya, kemudian hepatitis. Nah, itu adalah vaksin-vaksin yang inactivated. Nah, jadi vaksin ini bisa diberikan pada anak. Nah, Ikatan Dokter Anak Indonesia itu memberikan rekomendasi bahwa ada beberapa anak yang jadi kontraindikasi untuk pemberian vaksin COVID-19. Yang pertama, misalnya anak itu mempunyai hipertensi yang tidak terkontrol, kemudian ada sakit diabetes yang tidak terkontrol, ya, kemudian ada sakit penyakit-penyakit, misalnya penyakit sindrom Guillain-Barré atau SGB, kemudian mielitis transversa, itu penyakit-penyakit yang terjadi pada ini ya saluran apa tuh namanya susunan saraf pusat. Nah, itu adalah kontraindikasi untuk anak-anak yang menderita vaksin COVID-19 yang diberikan vaksin COVID-19. Kemudian apalagi misalnya anak lagi demam, itu juga sebaiknya ditunda dulu sampai anak sehat. Nah, jadi hal ini itu belum masih diizinkan, tapi nanti pelaksanaannya tetap kita berdasarkan dari Kemenkes atau Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan. Kapan nih mulai launching untuk anak usia 6 tahun. Nah, nanti itu ada lagi dari peraturannya dari Kemenkes. Jadi sebaiknya kita tunggu aja, walaupun udah ada izin daruratnya, tapi dari Kemenkesnya masih belum ada nih juknisnya. Nah, seperti itu. Nanti kita tunggu, mudah-mudahan dalam waktu dekat udah ada nih juknis untuk pemberian vaksin COVID-19 pada anak usia 6 tahun. Mudah-mudahan nggak lama, karena yang untuk anak 12 tahun itu dia cepat ya kemarin ada izin darurat dari BP POM, kemudian juga langsung bisa diberikan sesuai juknis dari Kemenkes dan Dinas Kesehatan setempat. Gitu. Nanti mungkin ada pemberitahuan lebih lanjut. Demikian Bunda Ezi. Baik, berarti intinya aman ya dok ya? Aman. Selama itu nanti ada sudah beberapa kontraindikasi tadi ya yang mesti dipahami. Jadi sebaiknya kalau memang anaknya ada sakit-sakit tertentu, sakit autoimun, autoimun seperti apa ya, kayak SLE, lupus gitu ya, atau sakit misalnya ada penyakit kronik ya kayak sakit jantung bawaan. Nah, itu sebaiknya orang tua konsultasi ke dokter, perlu nggak nih, bisa nggak nih anak ini divaksin, seperti itu. Siap dok. Oke, semoga jawaban dokter tadi menjawab kekhawatiran orang tua yang kemarin baru nonton press conference dari IDAI ya tentang vaksinasi COVID-19 kepada anak 6-12 tahun. Baik, selanjutnya kita akan memilih yang sudah raise hand ya. Ibu Miranti Adam. Halo Ibu Miranti Adam. Iya, halo, selamat siang. Oke, Ibu Miranti Adam nih udah pengen keburu cepet-cepet nanya sama dokter Dini, silakan. Iya dok, izin bertanya. Boleh, silakan. Iya, kan sekarang kalau misalnya anak-anak di sekolah itu kan wajib pakai masker ya dok ya. Dan kondisi anak-anak itu kan menerima pelajaran kan ya dok. Kalau misalnya mereka pakai masker itu ada nggak sih kiat-kiatnya supaya mereka bisa menghirup udara yang tanpa masker ya, maksudnya menghirup udara bebas, karena takutnya kondisinya dia hipoksi atau sesak atau gimana gitu. Kira-kira ada caranya nggak dok ya? Maksudnya apakah istirahat dulu berapa menit gitu, takutnya dia malah ngantuk apalagi habis sarapan pagi kan. Iya, Bunda Miranti. Jadi sebenarnya nggak ada, kalau kita tes dengan saturasi ya Bunda, ini tidak ada perbedaan antara kita yang pakai masker dengan yang tidak pakai masker. Karena sebenarnya masker itu juga udah dibuat supaya aliran udara itu baik juga untuk kita yang di dalam, tapi melindungi kita dari bakteri atau virus yang masuk. Jadi sebenarnya nggak ada masalah sih kalau misalnya anak itu juga pakai masker di sekolah. Cuman mungkin kan dia bosen tuh Bunda, jadi bosen terus pengen buka. Nah, jadi itulah tadi gunanya kita untuk pasang misalnya HEPA filter.
menjauhi kerumunan Iya. ya di sekolah. Sekelas juga sekarang nggak terlalu banyak. Kemudian juga jarak antara anak satu dengan anak lainnya kalau bisa kan 1,5 meter. Nah, jadi tapi kalau bisa pun sebisa mungkin itu tidak dibuka di kelas. Kalau mau ya di agak jauh dikit dan di tempat yang memang dia sendiri gitu ya. Misalnya dekat pohon-pohonan gitu, buka sebentar misalnya seperti itu. Yang penting dia sedang tidak berkerumun dengan rekan-rekannya, dengan teman-temannya. Nah, gitu Bunda. Jadi sebenarnya nggak ada masalah sih kita pakai masker karena tidak mempengaruhi dengan oksigen yang masuk kalau kita tes dengan alat saturasi. Jadi nggak usah khawatir Bunda. Ya dok, maksudnya apakah ada cara yang pengen apakah yang susah itu kan kalau anak-anak itu mudah bosen gitu. Jadi ya caranya kalau dia pengen untuk itu ya cari tempat yang dia itu bisa buka, tempat yang jauh dari rekan-rekannya, kemudian tempatnya itu terbuka gitu. Jadi juga melindungi dia dari virus si COVID-19 itu. Terus kalau misalnya anak-anak itu dia udah paham gitu tentang penggunaan masker, biasanya dia itu nggak akan buka loh, Mam. Dia nggak akan buka loh, Bunda. Jadi apalagi kalau misalnya dia aku harus pakai masker nih, didoktrin dari rumah, kamu jangan buka-buka masker. Dia mudah-mudahan kalau memang dia udah dapat contoh yang baik dari bundanya, dari keluarganya, dari ayahnya, itu biasanya dia juga berpikir 2 kali tuh untuk buka masker di sekolah, seperti itu. Tapi itu semua proses sih Bunda. Jadi ya kita ngikutin prosesnya dulu, proses anaknya dulu sebaiknya, terus kita tanya nih, kamu gimana nih tadi di sekolah, buka maskernya atau enggak, atau kalaupun misalnya tadi solusinya, kalaupun pengen capek banget dia, boleh cari tempat yang agak luas, tempat terbuka gitu ya, dan tidak ramai, sehingga dia bisa menghirup udaranya, seperti itu. Baik, gimana Bunda Miranti Adam? Masih ada yang ingin ditanyakan? Enggak, udah jelas. Ibu, makasih. Udah jelas ya, oke. Jadi ini bunda-bunda semua, intinya kalau dari pertanyaan Bunda Miranti Adam tadi, balik lagi ke orang tuanya, memberi pemahaman tentang pentingnya masker, kapan boleh membuka, kapan harus dipakai ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan nih kali ini dari Bapak Farnoyadi ya. Bapak Farnoyadi bertanya nih dokter, bagaimana cara mengatasi anak atau orang tua yang selalu fobia COVID-19 di satu sisi PTM itu penting untuk anaknya? Ya, terima kasih ya Bunda Ezi. Jadi gimana tuh dok? Jadi ini adalah memang suatu pandemi. Jadi bulan Juli, apalagi waktu terjadi second wave COVID-19, memang itu sangat-sangat membuat trauma ya, Mams, ayah bunda, bagi kita semua gitu. Nah, jadi kemudian ternyata pemerintah juga telah membuat peraturan-peraturan termasuk PPKM level-levelnya, kemudian juga ternyata dari itu berpengaruh gitu loh, berpengaruh. Sekarang cakupan bed occupation rate atau bornya rumah sakit untuk COVID-19 itu rata-rata sekarang udah di bawah 1% semua gitu, bahkan udah ada yang nol COVID-19. Nah, itu suatu pencapaian yang baik. Dan kita kan harus move on ya Bunda Ezi ya. Kita harus move on nih gitu. Memang kita takut, tapi kalau kita mempelajari bagaimana si COVID itu menularkan, maka itu akan baik kalau kita tahu. Jadi menularkannya dengan apa? Misalnya dia dengan sukanya berkerumun, si COVID-19 itu menularkan kalau kita droplet. Ya caranya apa? Caranya pakailah masker, kurangi berkerumun. Nah, itu adalah salah satu cara bagaimana kita untuk mengurangi itu si penularan COVID-19. Takut boleh, tapi kita juga harus punya solusi gitu ya.
solusi ke depannya ini seperti apa, karena kita kan nggak pengen nih anak-anak kita itu kita takut misalnya ya, kalau kita takut kita kan masih bisa memilih antara daring atau PJJ, tapi kayak misalnya sekarang nih udah mulai melandai, kita juga harus memikirkan, oh ternyata sudah melandai nih, kita harus misalnya anak mau PTM, harus persiapkan anak-anaknya sebaik-baiknya. Tadi yang poin-poin yang saya berikan tadi, Pak. Jadi harus poin-poinnya mulai dari dia mentalnya, mulai dari dia persiapan barangnya, maskernya, kemudian hand sanitizer atau PHBS-nya, dan contohkan ke dia bagaimana cara kita untuk tetap pakai masker atau tetap hidup bersih dan sehat gitu. Jadi cuci tangan itu penting, pakai masker itu penting. Mudah-mudahan dan menjaga jarak itu penting banget. Itu adalah salah satu cara kita untuk menyegel. Apa ya namanya kok menyegel sih? Ini ya, tidak supaya cara kita supaya si COVID-19 itu tidak menularkan seperti itu. Jadi memang harus usaha bersama karena ini nggak bisa sendiri-sendiri. Kalau misalnya sendiri-sendiri, ya pastinya yang ininya mau, yang itunya malah nggak mau. Akhirnya ya jadinya berkerumun lagi. Jadi itu harus kerja semua orang gitu. Tapi kalau kita lihat kondisi sekarang, mau nggak kita itu kembali ke bulan Juli? Kan nggak mau kan? Maka kita juga harus berusaha supaya yang telah kita lakukan saat ini itu bisa terus dilakukan gitu sampai, karena COVID ini kita nggak tahu kapan dia selesainya gitu ya, nggak mungkin kan kita dapat ini lagi third wave lagi, mudah-mudahan jangan gitu. Kita sebagai tenaga kesehatan juga aduh udah deh gitu, usahakan jangan lagi terjadi third wave, fourth wave atau segalanya itu. Jadi kita berusaha bersama-sama. Demikian Bunda Ezi. Oke, jadi ikhtiar dan juga doa ya dokter ya untuk kalau doa pasti. untuk istilahnya mencoba berdamai dengan kondisi yang ada. Life must go on ya. Ya nggak dok? Iya lah. Oke. Betul, betul banget. Baik. Oke, selanjutnya ada yang raise hand nih, ada yang raise hand. Ada Desi, Bunda Desi atau Bunda Talita. Oke. Halo Bunda. Halo. Oke, silakan Bunda. Ya, dokter, perkenalkan saya Desi, orang tua dari Talita. Saya hanya sedikit mau tanya, dokter, sehubungan dengan COVID ini, yang dari awal-awal COVID itu kan dicanangkan untuk berjemur ya, dok, untuk kena matahari di dalam jangka waktu berapa saat begitu. Apakah untuk saat ini masih diperlukan hal itu untuk berjemur? Kalau memang misalnya sudah tidak diperlukan lagi atau bisa diantisipasi dengan vitamin, boleh di-share apakah vitamin yang baik untuk hal itu apa? Dan yang kedua, saya pernah mengalami COVID sejujurnya, dan itu pernah juga diajarkan untuk senam, seperti senam pernafasan, seperti itu. Itu perlu nggak sih dok untuk anak-anak misalnya dalam lagi olahraga diselipin untuk senam pernafasan seperti itu? Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dok. Ya, jadi terima kasih Bunda Talita. Nah, jadi kita itu sekarang kan udah di masa COVID-19 lagi melandai. Sebenarnya sih vitamin D itu tidak hanya dapatnya dari matahari ya, Bunda. Jadi bisa dapat juga dari makanan. Makanan apa yang mengandung, kan kita makanan apa tuh yang mengandung vitamin D? Pinginnya kita kena matahari sunbathing itu kan vitamin D ya. Vitamin D. Jadi vitamin D itu diteliti ternyata bisa mempengaruhi imun tubuh juga. Jadi bukan untuk menyembuhkan penyakit, tapi bisa mempengaruhi imun tubuh kita gitu. Nah, tidak hanya didapat dari sinar matahari, tapi juga bisa didapat dari misalnya makanan. Makanan apa tuh yang mengandung vitamin D? Misalnya ya dari golongan ikan-ikanan gitu ya, daging, kacang-kacangan.
Kalau itu sudah mencukupi, ya udah nggak apa-apa. Kalaupun nggak dapat sinar matahari banget, ya udah. Ya, tapi kan pengen juga sih dapat sinar matahari kan seger gitu ya. Jadi nggak apa-apa gitu. Yang penting tercukupi karena tercukupi dari makanannya gitu. Jadi kalau dari makanan itu kan vitamin D itu jumlahnya juga nggak terlalu banyak ya yang diperlukan tubuh kan, cuma 400 mikrogram gitu. Nah, jadi itu kan udah bisa untuk dari makanan itu dipenuhi vitamin D-nya. Terus kalau misalnya olahraga, ya kita untuk yang pasien-pasien yang penderita atau post COVID-19 itu memang dianjurkan supaya paru-parunya itu bisa untuk bekerja dengan baik. Tapi kalau anak-anak ya beda, Mams, karena kan beda anatominya dari si kita nih sebagai orang dewasa. Jadi kalau anak-anak ya yang penting dia aktif aja ya, olahraga seperti biasa. Kemudian juga makan sebaik-baiknya. Senggol-senggol kok rentan. Maka dia akan sehat gitu. Gitu, Mas. Terima kasih dokter. Kecuali ya, aku tambahin, kecuali misalnya dia itu ada sesuatu komorbid. Nah, itu beda lagi. Atau memang dia menderita sebelumnya post-COVID yang berat juga. Nah, itu beda lagi gitu. Sebaiknya konsultasikan juga ke dokter. Baik, Dok. Terima kasih. Oke, terima kasih Bunda Talita atas pertanyaannya. Nah, dokter belum capek kan ya dok ya kita tanya-tanyain terus? Belum, Bunda Ezi. Mumpung gratis dokter. Kapan lagi ya kan bisa konsultasi tanya jawab gratis. Nah ini lanjut. Ada Ibu Leni Rahayu Sukamto. Jadi beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dokter, kita mengetahui banyak negara-negara lain mengalami pandemi gelombang yang ketiga. Bagaimana caranya mengantisipasi hal itu untuk anak-anak kita dalam menghadapinya? Oh, karena kita nih. Kita dan anak-anak dok. Ya. Kita berdoa ya Bunda Ezi, pastinya nggak adalah third wave ya gitu. Kita semua berdoa nggak ada third wave ataupun pandemi lagi gitu, COVID-19 yang ketiga, keempat, mudah-mudahan nggak ada lagi. Nah, salah satunya cara itu adalah dengan kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Kalaupun misalnya kita udah PTM, ternyata nih ada anak kita yang sakit, batuk, pilek, dan sebagainya, itu sebaiknya tidak masuk sekolah dan dilaporkan ke sekolah gitu bahwa ada anak yang sakit, jadi dia tidak masuk ke sekolah. Kalaupun dia, jadi dia tidak, ya kita tidak ini ya, maksudnya dia tidak juga disebut sebagai COVID, tapi kita usahakan anak-anak itu tidak sakit di sekolah karena bisa menularkan kepada anak-anak yang lainnya. Nah, kemudian yang pasti perkuat nutrisi, kemudian PHBS-nya ya yang tadi yang di slide atau perilaku hidup bersih dan sehatnya, kemudian apalagi olahraganya. Nah, itu 3 itu harus dilakukan oleh dibantu oleh orang tua dan dicontohkan juga. Jangan ketika anaknya disuruh olahraga, orang tuanya males, akhirnya ya nggak tercapai tuh habit yang baik dari si anak tersebut. Demikian juga dengan nutrisi ya, nutrisi itu penting banget karena kan banyak nih di era COVID-19 ini vitamin semuanya diminum, padahal kan kalau vitamin diminum kelebihan juga bisa terjadi hipervitaminosis, itu nggak baik juga untuk tubuh. Jadi kalaupun mau minum vitamin, minum segala macam, itu baiknya konsultasikan ke dokternya. Dan contohkan bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat kepada anak kita gitu ya, mulai dari pakai masker, cuci tangan, itu semua itu udah tertanam tuh di dalam habit dia. Jadi ketika dia keluar pun di luar pengawasan kita itu tetap bisa, dia itu udah bisa untuk menjaga dirinya sendiri. Seperti itu Bunda Ezi. Oke, baik dok. Jadi ya kita mudah-mudahan berdoa ya, semoga
Indonesia nih nggak terkena gelombang ketiga seperti negara-negara lain. Amin ya Allah. Udah pada jadi orang tua udah pada senang soalnya PTM-nya jadi 4 kali. Berharap full 5 kali seminggu ya. Oke, amin. Kemudian ini saya mau membuka akhir ya. Terakhir nih untuk yang bertanya via raise hand. Yuk silakan siapa yang kepingin dapat hadiah, ayo pertanyaannya via raise hand karena kita pengen lihat kecantikan bunda-bunda yang ingin bertanya. Harus on cam. Silakan siapa? Ada lagi kalau nggak ada saya nih yang nanya biar saya dapat hadiah. Saya counting ya. Oke, saya counting. 5. Boleh bertanya? Izin bertanya. Oke. Ini ada Bunda Mikaela dari kelas 2A Al-Azhar Medland. Al-Azhar BSD Medland. Ya, betul? Oke, silakan Bunda Mikaela. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bunda. Ya, izin bertanya, Dok. Ya, silakan Bunda. Ya, sebentar. Sinyalnya putus-putus. Udah. Mau tanya, Dok, untuk melihat gejala spesifik ya. Pada anak kan biasanya dengan gejala dengan tertular COVID itu kadang tidak muncul gejala. Nah, untuk spesifik perbedaannya antara ISPA, kan sekarang musim pancaroba seperti ini kan ISPA banyak juga ya, Dok. Nah, untuk spesifik melihatnya, ini COVID atau ini ISPA, apakah langsung di antigen atau ada simptomnya kelihatan sekali yang mana? Oke. Terima kasih Bunda Mikaela. Langsung aja ya Bunda Ezi ya. Silakan Dok. Jadi, nah simptom pada COVID-19 pada anak itu ada beberapa tingkatan sih Bunda Mikaela. Panggilannya apa sih Bunda? Kela gitu. Ella, Bunda Ella. Nah, jadi kalaupun dia ada beberapa tingkatan. Yang pertama ada yang tingkat 1 ya, anaknya hanya batuk-batuk, kemudian pilek, itu gejala pilek biasa gitu. Nah, seperti kita ketahui COVID-19 itu adalah penyakit dengan 1001 gejala gitu ya. Apalagi pada anak-anak itu gejalanya sangat-sangat tidak khas. Nah, jadi kalaupun misalnya dia ada batuk, kemudian pilek ya, itu mungkin kita tidak langsung dia menderita COVID-19. Kita lihat dulu nih, ada nggak kontak satu rumah atau kontak dalam bepergian dalam dalam 14 hari ya. Kita lihat itu dulu karena dia ada diagnosa epidemiologis dan ada diagnosa klinis. Kalau dia ada kontak, ada anak batuk pilek, maka itu bisa menjadi suatu suspek. Nah, itu harus kita lakukan antigen. Nah, kemudian apalagi alat kontaknya itu kontak yang serumah. Serumah itu artinya orang tuanya COVID-19 gitu ya, atau ada pengasuh yang positif. Nah, itu kita tetap harus anak itu melakukan swab antigen atau PCR, swab PCR gitu. Nah, kemudian yang kedua, dia udah ada gejala kayak pneumonia. Pneumonia itu adalah gejala kayak batuk, demam, apalagi sesak. Nah itu kita tetap mendiagnosa pneumonia itu, apalagi ada kontak ya, adalah suatu COVID-19 sampai terbukti tidak gitu. Jadi terbuktinya itu dengan apa? Tentu aja dengan terkonfirmasi dengan PCR. Maka itu penting bagi kita kalau udah ada gejala, maka dilakukanlah PCR. Untuk apa? Ketika dia sudah ada gejala, ternyata PCR-nya negatif, berarti dia bukan suatu COVID-19 gitu. Tapi tetap harus dilakukan isolasi ya.
Seperti itu loh SOP-nya. Nah, jadi gitu Mam Ella, Bunda Ella. Jadi kalaupun misalnya ada anak batuk, pilek, itu nggak serta-merta kita lihat dulu nih, ada dia kontak atau tidak. Kemudian berpergian nggak dalam 14 hari ini. Kalau memang misalnya ketiga itu ada, maka lakukanlah swab antigen dulu. Kalau memang misalnya negatif nih swab antigennya, maka kita lakukan PCR untuk lebih mengkonfirmasi. Jadi PCR itu gunanya bukan screening, gunanya adalah untuk mendiagnosis. Ya itulah akhirnya. Gitu Bunda Ella. Bunda Mikaela, ada yang masih mau ditanya? Udah, terima kasih. Cukup jelas ya. Oke, siap dok. Berarti intinya karena 1000 macam gejala, sakit sedikit aja kita harus aware ya dok, kondisi sekarang ya. Kalau dulu kan kayak panas sedikit, oh dia lagi sumeng, mau cepet gede, gitu kan ya dok ya. Cuma kalau sekarang kita mesti waspada ya. Mesti waspada, tapi kita juga kan lihat juga nih, lihat kontak dan gejala bepergiannya gitu. Ya, betul. Ada nggak bepergian, ada nggak kontak. Kalau sumeng-sumeng aja bisa jadi kan sekarang juga lagi demam berdarah ya. Demam berdarah, demam tipes nih lagi musim nih gitu. Jadi ya nggak semuanya juga kita mencurigai itu suatu COVID-19 gitu. Tapi biar aman dok, karena dia misalnya kayak anak saya nih dok, PTM kan, pulang-pulang dia anget gitu misalnya. Lebih baik kalau besoknya dia masih seperti itu, saya jangan bawa dulu gitu ya dok ke sekolah ya. Iya, jangan bawa gitu ya, amannya. Ya. Baiknya lakukan pemeriksaan ke dokter dulu ya. Kemudian nanti dokter yang memutuskan apakah anak ini perlu swab antigen kah, PCR kah, atau enggak keduanya. Ya, perlu istirahat aja seperti itu. Siap. Oke dok. Dok, untuk menutup sesi tanya jawab ini saya mau tanya satu hal nih dok ya. Karena saya penasaran dengan hal ini. Karena semenjak program vaksinasi COVID-19 ini dilakukan oleh pemerintah di mana-mana ya, COVID-19 yang dewasa ya, vaksinasi COVID-19 yang dewasa. Nah, saya sering mendengar prinsip atau kata-kata no one is safe until everyone is safe, dok. Jadi kayak semua orang ini harus dapat vaksin supaya semuanya selamat, di sekelilingnya selamat gitu. Nah, apakah dengan orang tua yang sudah divaksin termasuk salah satu tips dalam menjaga anak tetap fit di masa pandemi? Karena kan adalah beberapa orang tua yang menolak nih untuk divaksin. Ya, ini penting banget ya Bunda Ezi. Karena tujuan dari vaksin itu bukanlah untuk mencegah perorangan gitu. Jadi tujuan dari vaksin itu adalah kita mendapatkan kekebalan komunitas, kekebalan kelompok. Jadi semakin banyak yang divaksin, range-nya semakin besar, maka semakin besar nanti kelompok, semakin banyak nanti kelompok yang dilindunginya. Gitu. Jadi nggak penting dia sendiri-sendiri vaksin, aku pasti terlindungi. Enggak juga, kalau banyak yang di sekitarnya nggak vaksin, ya dia tetap kena juga gitu. Jadi inti dari vaksin itu adalah bagaimana kita mendapatkan kekebalan kelompok, kekebalan imunitas. Itulah fungsinya, makanya pemerintah itu mengadakan vaksin besar-besaran gitu ya, supaya kekebalan kelompoknya itu tercapai. Buktinya nih sekarang kan kayak DKI Jakarta, dia 100% udah vaksin gitu. Nah, akhirnya kan kekebalan kelompoknya bagus tuh. PPKM-nya juga cepat turun, levelnya juga cepat turun gitu. Aktivitas masyarakatnya juga lebih aktivitas masyarakatnya juga udah mulai seperti biasa. Nah, jadi seperti itu. Akhirnya kekebalan kelompoknya tercapai dan imunitas kelompoknya juga tercapai. Jadi nggak hanya untuk satu orang, makanya nggak semua orang dapat vaksin ketiga gitu, karena itu tadi berusaha supaya vaksin ini bisa merata tersebar ke seluruh masyarakat Indonesia gitu. Oke, jadi orang tua yang memang diperbolehkan kondisinya untuk vaksin, mari kita vaksin gitu ya dok ya, supaya anak-anak juga kalau amit-amit dia kena COVID pun efeknya nggak terlalu melebar gitu ya dok ya, gejalanya apa segala macam ya. Benar. Oke, siap. Oke.
Terima kasih ya dokter. Terima kasih juga untuk bunda-bunda semua, ayah bunda semua yang sudah bertanya. Sesi tanya jawab saya tutup dulu. Ya, terima kasih. Untuk yang tadi sudah berkesempatan bertanya, Anda semua akan mendapatkan hadiah dari sponsor kami. Ditunggu nanti dihubungin via Zoom, via DM Zoom oleh tim kami ya. Jadi jangan leave grup dulu. Nah, untuk yang lain yang belum dapat kesempatan bertanya juga jangan leave Zoom dulu. Karena sekarang waktunya dokter gantian yang bertanya. Iya nggak, Dok? Dokter mau ngetes mana orang-orang yang fokus selama dokter memberikan materi. Silakan Dok, pertanyaan pertama dulu. Nanti yang lain bisa menjawab via raise. Sebutkan 3 hal yang membantu anak bisa meningkatkan imunitas di masa PTM. Oke, sebutkan 3 hal yang membuat anak dapat beraktivitas di masa PTM ya, Dok? Yes. Raise hand ya. Coba siapa nih yang raise hand? Bunda Razi. Silakan Bunda dibuka kameranya. Kameranya yang dibuka ya, Bun? Iya. Silakan Bunda. Anak yang bisa itu hygiene-nya, terus imunitasnya itu nutrisinya, sama aktivitasnya. Benar nggak, Dok? Benar. Berarti benar-benar fokus. Bunda nih. Terima kasih Bunda. Oke, langsung mendapatkan hadiahnya nanti dihubungin oleh tim kami ya. Umroh. Umroh, amin ya Allah. Sponsornya dong masuk ke sini next acara Bekoms ya. Baik, selanjutnya masih ada pertanyaan lagi, Dok? Satu lagi lah ya. Ada lagi, satu lagi ya? Satu lagi lah ya. Ini pada muka-muka haus hadiah soalnya. Apa aja yang harus dipersiapkan orang tua ketika anak mau melakukan PTM ketika di sekolah? Nah, apa yang dilakukan anak ketika Dok? Sorry. Apa aja yang dilakukan orang tua? Apa aja yang mesti dipersiapkan orang tua untuk anak di sekolah? Kan tadi ada tuh slide-nya. Apa saja yang harus dipersiapkan oleh orang tua ketika anak akan bersekolah PTM ya? Iya. Yo, siapa nih yang sudah raise hand? Coba ini dites fokusnya. Kalau biasanya orang tua yang ngetes fokusnya anak, ngomel-ngomelin ya, ayo kamu nih nggak fokus nih ya online. Tapi sekarang gantian orang tuanya yang kita tes. Ayo siapa hadiahnya ini loh? Ada apa tadi? Macem-macem. Ada body shop, ada Oxon, ada tas. Saya ulangi lagi ya pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh orang tua ketika mempersiapkan anaknya bersekolah PTM, pembelajaran tatap muka? Raise hand dong, raise hand. Ayo Bunda. Dok, masa saya yang raise hand lagi nih, Dok? Yang udah dapat hadiah, udah dong. Kita bagi dulu ke yang lain ya. Jawabnya jangan lewat chat karena kita akan memilih berdasarkan raise hand. Yo. Siapa nih? Ayo. Ini saya soalnya di chat banyak nih kayaknya. Iya, soalnya kebanyakan nih bunda-bunda di rumah pada ikut Zoom meetingnya pada off cam. Jadi kita pengen biar on cam. Ayo Bunda, udah ada yang raise hand? Nih Bunda Miranti. Bunda Miranti tadi udah dapat hadiah. Airi Koiri. Ada? Tadi sudah raise hand katanya nih Bunda. Mau jawab Bunda? Airi Koiri? Boleh. Ya, silakan Bunda. Jadi pakai bawain masker double. Terus anaknya juga dikasih pemahaman juga biar maskernya jangan dilepas. Terus hand sanitizer. Terus sama anjurkan anak tetapkan 3M. Jadi biar jangan deket-deketan sama temennya atau gandengan atau gitu. Gimana Dok? Apakah betul Dok jawabannya? Boleh lah, boleh. Boleh.
Terima kasih Dokter Dini. Dapat piring. Dapat piring. Oke, terima kasih bunda-bunda yang sudah mau aktif untuk bertanya dan juga selamat untuk yang juga sudah bisa menjawab pertanyaan dari Dokter Dini, ya. Nah, selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dokter Dini ya dari Rumah Sakit Dokter Spesialis Anak dari Rumah Sakit MH Tamrin Cilengsi. Nah, sekarang selanjutnya kita akan mendengarkan pemenang dari kategori yang lain. Kalau tadi sesi tanya jawab sudah ada, menjawab pertanyaan sudah ada. Sekarang pemenang dari kategori lain. Tapi jangan kemana-mana setelah yang satu ini karena saya ingin mempersembahkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh sponsor yang telah mendukung acara ini, yaitu Rumah Sakit MH Tamrin Cilengsi dan all sponsor.
Sponsor Door Prize webinar parenting kali ini dipersembahkan oleh Butik Winsweet, Nasi Keduli Ajib Cibubur, Rumah Dekor Asyakila, Say Hello Signature Drink, Toko Embu, agen pakaian anak branded lokal, Ayam Bakar Bunda Mayang, Perfume dari Mamstore ID, Kimiken Shop ID, Vivi Collection. Sponsor Door Prize. Ya, oke. Terima kasih Bunda-bunda semua, ya Bunda yang masih stay di Zoom meeting ini, ya. Apalagi yang menang, jangan leave dulu. Yang belum menang merasa, kayaknya saya akan terpilih di kategori yang berikut ini, jangan leave dulu, ya. Karena saya akan masuk ke pembacaan 2 orang pemenang yang join Zoom pertama kali. Nah, siapa ya? Bunda-bunda, ayah bunda yang merasa tadi paling cepat masuk Zoom, ternyata mendapatkan hadiah nih. Nah, saya akan langsung membacakan yang pertama. Pemenang dari partisipan yang pertama kali masuk ke Zoom adalah Miss Silva. Miss Silva ini guru kelas 1C ya. Selamat Miss Silva. Nanti hadiahnya harap mengunjungi ke ruang sini. Deketan kita kalau masih di sekolah. Oke, kemudian yang kedua, yang masuk ke Zoom pertama kali adalah Bunda Nurul. Siapa Bunda Nurul? Masih ada? Masih ada di Zoom? Masih ya? Bunda Nurul, selamat. Nanti tim kami akan menghubungi via DM ya. Tolong dicek DM Zoom-nya untuk dikirimkan hadiahnya. Baik. Kemudian saya akan mengulang nama-nama yang tadi sudah terpilih untuk bertanya kepada Dokter Dini, ya. Ada Bunda Danik, Bapak Parno Yadi, ada Bunda Leni Rahayu, dan juga tadi yang via raise hand ada Bunda Miranti Adam, Bunda Desi atau Bunda Talita, dan Bunda Mikaela. Jadi yang namanya disebut, harap jangan leave Zoom dulu, nanti akan dihubungi oleh tim kami untuk dimintai kontaknya. Kemudian yang memenangkan pertanyaan dari yang berhasil menjawab pertanyaan dari Dokter Dini adalah Bunda Razi, Bunda Airi Koiri. Ya, selamat untuk nama-nama yang telah disebut. Ya, tepuk tangan sekali lagi dong untuk seluruh pemenang, untuk partisipan yang telah berkumpul di acara webinar hari ini. Jadi kalau ditanya, sudah maksimalkah kita dalam mempersiapkan anak kita menghadapi PTM? Insya Allah setelah ini kita bisa lebih maksimal lagi. Ya, terima kasih kepada ayah bunda semuanya yang sudah hadir dan seru-seruan bareng. Sekali lagi saya ingatkan untuk pemenang jangan leave group dulu ya. Terima kasih kami ucapkan juga kepada sponsor utama acara ini yaitu Rumah Sakit MH Tamrin Cilengsi dan juga seluruh sponsor yang sudah ikut memeriahkan acara hari ini. Menutup rangkaian acara hari ini, jangan kemana-mana dulu, kita foto dulu dong ya. Masih pada di sini kan, kita foto dulu untuk ada dokumentasinya. Dokter Dini masih di sini nggak nih? Dokter Dini udah live ya? Masih Mbak. Oh masih, oke dok. Kalau gitu kita foto bareng-bareng ya dok dengan orang tua murid hari ini yang berkumpul. Oke, Mister Operator sudah ya. 3, 2, 1. Yang slide kedua. 3, 2, 1. Slide terakhir. 3, 2, 1. Oke, terima kasih semuanya. Sampai bertemu di acara-acara Bekoms SD Islam Al-Azhar BSD Adventland yang akan datang. Dan pastinya selalu memberikan ilmu baru untuk kita
semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.